Selamat berjumpa kembali di proses kegiatan belajar mengajar PKBL Pandu Generasi Indonesia Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Untuk pembahasan sekarang ini adalah untuk praktek cek persamaan SMA atau MA. Kita akan bahas mengenai bab sejarah ya, yaitu sesuai dengan sejarah sesuai dengan pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu proses pembahasan sejarah Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akan kita bahas sekarang, judulnya ini ya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bagaimana sejarahnya mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu mengenai sejarah. Kita ingatkan lagi, karena ini merupakan sejarah bangsa Indonesia, sejarah bangsa kita. Jadi bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sejarahnya. Sebelum kita bahas, kita poin subjudulnya. Ini judulnya proklamasi. Yang pertama yaitu kronologis. Kita singkat saja di sini tulisnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan INA. Nah, untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini subpokok bahasan dan proklamasi. Yang pertama, yang kedua yaitu perumusan teks proklamasi. Yang ketiga, pembacaan teks proklamasi. Nah, segini aja dulu yang akan kita bahas mengenai bab proklamasi. Yang subjudulnya yang pertama kronologis proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang kedua perumusan teks proklamasi, yang ketiga pembacaan teks proklamasi. Nah, sebelum kita ke subjudul, kita ke judul dulu. Apa sih arti daripada proklamasi itu? Jadi proklamasi adalah suatu pernyataan ya. Ini bentuk dari pernyataan. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia INA ini. Jadi arti proklamasi adalah pernyataan, kemerdekaan adalah artinya bebas dari segala bentuk penjajahan Indonesia, yaitu bekas jajahan Hindia Belanda. Ini judul dari sekarang ini. Jadi kalau disambungkan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara artinya yaitu bentuk pernyataan. Proklamasi pernyataan kemerdekaan bebas dari segala bentuk penjajahan dan Indonesia dalam bekas jajahan Hindia Belanda. Ini untuk judul. Pak Ibu semoga lebih memahami lagi. Jadi suatu pernyataan bangsa Indonesia bahwa bebas dari segala bentuk penjajahan di wilayah Indonesia itu adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi salah satu contoh yang bukan bekas jajahan Hindia Belanda adalah Timur Timur, itu jajahan Portugis ya. Jadi itu bukan termasuk wilayah Indonesia. Kita lanjut ke subbab yang kedua. Subbab yang pertama yaitu kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Apa sih arti daripada kronologis? Kronologis itu urutan kejadian. Ya, bagaimana urutan kejadian proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Jadi singkat padat dari kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia ini lepas daripada apa yang dikatakan dengan bangsa Jepang, karena pada waktu itu kita sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Oke, kita lihat peta dunia yang kita injak sekarang ini secara jeleknya. Secara bagusnya ada di peta ya. Ini mungkin peta jeleknya dunia. Ini wilayah Eropa, ini wilayah Afrika, ya, kemudian sini Asia, sini Asia ya. Kemudian di sini Mesir, kemudian di sini lagi India, kemudian sampai ke sini. Kemudian di sini kita anggap saja Indonesia di sini. Ya. Indonesia di sini, Sumatera, kemudian Sulawesi, Kalimantan, nah, seperti itu. Ini wilayah Amerika Serikat, AS, ini Amerika Selatan atau Amerika Latin, AL ya. Nah, di sini adalah sebelah sininya Selandia Baru, ini Eropa, ini wilayah Asia sebelah sini. Nah, ini adalah Jepang di sini. Jadi ini peta dunia secara jeleknya kita terlepas daripada bangsa Jepang pada waktu itu. Kenapa sih proklamasi ada hubungannya dengan peta dunia ini? Karena pada waktu itu kita sedang dijajah oleh Jepang. Ya, ini Jepang. Dan pada waktu itu Jepang sedang menjajah hampir seluruh wilayah Asia di sini. Yang kemudian Jepang setelah merasa kuat, di situ dia akan merasa kekuatannya penuh. Kemudian dia akan mencoba menyerang Amerika Serikat ini, tepatnya di Pearl Harbor, angkatan militer Amerika Serikat. Ke sini ya. Dia merasa kuat dan akan menyerbu Amerika Serikat. Nah, pada waktu itu Amerika Serikat merupakan apa istilahnya, kekuatan pada waktu tahun 45 juga merupakan kekuatan, salah satu kekuatan terbesar yang kemudian merasa dilecehkan, yang akhirnya dibom atom lah Jepang ini, tepatnya di kota Hiroshima ya, kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 karena merasa dilecehkan ya. Yang kemudian Jepang tidak mau menyerah kepada kepada Amerika Serikat, yang akhirnya dijatuhilah bom atom yang kedua, yaitu tepatnya di Nagasaki. Tahunnya masih tahun 45, tanggalnya 9 Agustus 1945. Setelah itu apa yang terjadi? Karena pada waktu itu Jepang sedang menjajah Republik Indonesia di sini. Yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. 1945 ini, yaitu terdapat apa yang dikatakan dengan vacuum of power, jadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia, karena Jepang yang sedang menjajah Indonesia pusat perhatiannya kembali lagi ke negaranya untuk memperkuat negaranya. Jadi pada waktu itu wilayah Indonesia yang sedang dijajah oleh Jepang, kemudian
mendapatkan kekosongan dan apa yang dikatakan dengan kokum opola. Jadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Artinya tidak ada yang menjajah pada waktu itu. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945 ini akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dan terdengar oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nih singkat pada jelasnya mengenai subbab yang pertama, yaitu kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Intinya sekali lagi bahwa kronologis proklamasi kemerdekaan ini tidak lepas dari Jepang, karena pada waktu itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Nah, kemudian sekutu Amerika Serikat ya, merasa dilecehkan yang akhirnya dibom atom pada tanggal 6 Agustus 1945, yaitu kota Hiroshima, dan 9 Agustus 1945 kota Nagasaki, yang akhirnya kekuatan Jepang yang sedang menjajah Republik Indonesia ini mengalihkan perhatiannya ke negaranya, yang akhirnya terdapat apa yang dikatakan dengan kokum opola. Jadi semoga Bapak Ibu paham ya, inti dari ini tidak lepas dari Jepang yang sedang berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Itu kesimpulan daripada kronologis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu perumusan teks proklamasi. Bagaimanakah perumusan teks proklamasi? Perumusan teks proklamasi yaitu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Dalam buku sejarah itu dikatakan 16 Agustus itu terdapat golongan tua dan golongan muda yang berkonflik, yang akhirnya, dan siapakah golongan tua itu, siapakah golongan muda itu? Kalau golongan tua di atas 40-an, kalau kurang lebihnya seperti itu. Golongan tua diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Agus Muhammad Hatta, Dr. Ahmad Subarjo. Golongan muda diantaranya Soekarni, Sayyidina Ali, Soekarni, Darwi, Sri Kanan, diantaranya ya. Kemudian berselisih, akhirnya terdapat apa yang dikatakan dengan pengasingan Soekarno-Hatta beserta dengan Guntur akhirnya ya ke suatu tempat yang dinamakan dengan Rengas Dengklok. Apa sih tujuan daripada diasingkannya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Supaya tidak mendapatkan pengaruh dan tekanan dari Jepang. Dan pada tanggal tersebut, 16 Agustus tersebut, dibawalah atau diasingkannya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok yang berada tepatnya di daerah antara Padang dan Bekasi. Dan di situ Rengas Dengklok adalah salah satu tempat atau daerah yang pertama kali merdeka, karena pada waktu itu dalam catatan sejarah Rengas Dengklok telah bebas dari segala bentuk penjajahan. Di situ siap pasukan pembela peta ya, dimana sudah steril di situ. Yang selanjutnya terdapat di Rengas Dengklok itu terdapat suatu selisih di mana Soekarno dan Han Dr. Agus Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno dan Dr. Agus Muhammad itu segera untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia besok hari ini. Itu terdapat perbedaan pendapat yang dimana kata golongan muda, kalau besok tidak dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lihatlah kota Jakarta akan dibumi hanguskan. Dan golongan dua diantaranya Soekarno, dan perbedaan pendapat itu mengatakan juga dalam catatan sejarah bahwa jangan ancam besok hari, sekarang saja kalau Anda ingin penggal leher saya. Di situ terdapat suatu konflik atau
perbedaan pendapat antara golongan dan muda, di mana antara golongan muda biasanya ya sesuatu itu terburu-buru gitu kan. Kemudian golongan tua terlalu berhati-hati dan di situ terdapat suatu perbedaan yang akhirnya memuncak dan terjadilah seperti itu. Yang kemudian Mr. Ahmad Suparjo menjamin bahwa besok akan dilaksanakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan akhirnya kembalilah lagi Soekarno-Hatta dalam hal ini perumusan teks proklamasi ini kembali lagi ke Jakarta dan segera akan merumuskan teks proklamasi. Di manakah dirumuskannya teks proklamasi? Di situ di rumah Laksamana Muda Maeda. Ini adalah orang Jepang, di mana biar tidak curiga. Di situ dalam rumah tersebut dalam catatan sejarah bagi menjadi 3 ruang tamu, makan dan dapur. Kemudian di ruang makan di ruang tengah lah golongan tua muda, perwakilan dari golongan muda dan tua segera merumuskan teks proklamasi. Di antaranya Soekarno, Dr. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Suparjo, kemudian Sayyidul Nurli, kemudian perwakilan golongan pemuda dan tua. Sisanya itu di ruang tamu sebagai bukti besok akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam perumusan tersebut proklamasi yang paling penting kata Insinyur Soekarno kepada Mr. Ahmad Suparjo, masih ingatkah Piagam Jakarta? Dan di situ berkata, ya Pak, saya masih ingat Piagam Jakarta dalam proklamasi alinea pertama itu dari Piagam Jakarta, ya, dimana kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah kalimat alinea pertama proklamasi ditulis tangan oleh Bung Karno. Ya. Jadi alinea pertama dalam proklamasi pendapat dari Mr. Ahmad Suparjo dari Piagam Jakarta yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ditulislah asli oleh tulisan Bung Karno, yang dimana silahkan search di internet bukti daripada tulisan asli Bung Karno waktu merumuskan teks proklamasi. Itu contohnya ada. Yang kemudian kata Dr. Andes Muhammad Hatta, kalau begitu arasinya kurang dan diambil alinea kedua pendapat dari Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu kata-katanya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Dan ditulislah lagi tulisan tangan asli Bung Karno alinea 2 itu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadilah teks proklamasi ya, yang disambungkan dari alinea pertama dan kedua, yang bunyinya Bapak Ibu sekalian mungkin sudah hafal ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Nah, di sini timbul siapa yang menandatangani? Maka ada usul kalau ditandatangani semua yang hadir itu tidak menunjukkan, yang akhirnya perwakilan saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang menandatangani atas nama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, jadi nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta. Jadi simpul dari sini
bahwa proklamasi akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kenapa Soekarno Hatta? Karena pada waktu itu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh yang terkenal di dunia. Coba kalau Bapak Ibu sekalian bandingkan kalau ditandatangani oleh saya pada waktu itu saya hidup di sana. Siapa saya gitu kan? Ya terkenal gitu. Intinya Soekarno Hatta merupakan tokoh ya sudah terkenal di dunia internasional pada waktu itu juga. Nah itu inti dari perumuskannya. Jadi dirumuskannya sekali lagi di rumah Laksamana Muda Maeda ya, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Hasilnya teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dan telah disebutkan, dan akhirnya setelah semuanya sepakat diketik oleh pengetik pada waktu itu ya, namanya Sayyid Tingali, itu pengetiknya. Ya, di sini nggak jelas mungkin Bapak Ibu sekalian mengenai perumusan teks proklamasi. Yang akhirnya poin 3 yaitu sumbernya pembacaan teks proklamasi. Jadi di manakah dibacakannya teks proklamasi? Awas tertukar antara perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Kalau perumusan itu sekali lagi tadi di mana Pak Bu? Masih ingat kan? Yaitu di rumah Laksamana Muda Maeda Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tapi kalau dibacakannya ini di rumah Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta. Dibacakannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang rencananya akan di lapangan Monas dan sebagainya, akhirnya tetap di rumah Insinyur Soekarno karena merupakan salah satu tempat yang paling aman pada waktu itu. Dan dibacakannya ke proklamasi pada waktu itu tepat jam 10 pada waktu itu bulan Ramadan, tepat jam 10 proklamasi dibacakan oleh Soekarno Hatta. Yang seperti digambar, silahkan Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu Saudara lihat di Google pada waktu pembacaan teks proklamasi tersebut. Di depan ada Soekarno, Insinyur Soekarno, belakangnya golongan tua dan muda, Muhammad Hatta, dampingi Muhammad Hatta, di sini miliknya ya gitu. Yang kemudian dibacakanlah oleh Insinyur Soekarno, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tepat jam 10 pada waktu itu. Dan yang kalau dalam catatan sejarah itu mikrofonnya juga itu bekas, cuma satu-satunya lagi. Kemudian dikibarkanlah bendera sang merah putih, sang saka merah putih yang sampai sekarang ada, yang sering di televisi setiap 17 Agustus itu bendera aslinya masih ada. Yang kemudian yang dikibarkan adalah duplikat. Kibarkanlah yang di jahit oleh Ibu Fatmawati, istri Ibu Bung Karno ya. Yang dikibarkanlah bendera merah putih, bendera merah putih, dan akhirnya disebarkanlah melalui berita radio pada waktu itu. Indonesia menyatakan bebas dari segala macam dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Nah gitu aja Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, mungkin pembahasan proklamasi yang singkat pada kelas ini mudah-mudahan tidak puas, karena dengan tidak puas Bapak Ibu saudara sekalian dapat mencari hal-hal lain di berbagai media gitu, dan buku maupun media online apa dari internet ya, silahkan cari mengenai bab proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu sejarah bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dari pembahasan ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Apabila ada salah kata, karena dalam hal ini saya adalah manusia biasa ya, itu aja, ditutup. Sekali lagi mohon maaf salah kata. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.